Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, pada hari ini bersama gereja, kita yang percaya kepada Kristus merayakan Hari Raya Pentakosta. Setiap kali merayakan Pentakosta, kita selalu diingatkan kembali akan karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang menghalau, yang menyingkirkan rasa takut dalam hati manusia untuk mewartakan, untuk melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Bukan menurut versi manusia, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Karya Roh Kudus yang memberikan keberanian untuk mewartakan kabar gembira keselamatan yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Karya Roh Kudus yang juga menyemangati para rasul. Artinya karya Roh Kudus yang menyemangati orang di sepanjang zaman yang percaya kepada Kristus. Yesus yang bersaksi juga untuk siapa dia hadir sesungguhnya. Karya Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi tentang kabar gembira, kabar keselamatan hingga ke ujung bumi. Saudara-saudari, ketika para murid dikatakan bersama Bunda Maria dan orang-orang yang sungguh percaya berkumpul di suatu tempat, dengan semua pintu dan jendela yang tertutup rapat, karena dikatakan mereka dalam suasana batin yang penuh ketakutan. Suasana batin yang juga seringkali menghinggapi kita. Kemudian dikisahkan bahwa datanglah Yesus, datanglah Tuhan dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan yang kemudian juga mendatangi kita dalam suasana batin yang penuh kegelisahan. Dan diceritakan bagaimana kehadiran Yesus memberi suatu semangat yang baru. Kehadiran Tuhan yang senantiasa membawa semangat yang baru bagi manusia. Rasa takut, rasa sedih kemudian dikatakan berubah menjadi sukacita. Rasa khawatir berubah menjadi harapan baru. Dan saat itu Yesus mengetahui bahwa dia tidak berada selamanya secara lahiriah bersama mereka. Dia kemudian berjanji untuk menyertai mereka sampai akhir zaman. Walau dia harus segera kembali kepada Bapa, bersatu dengan Bapa, karena dia dan Bapa adalah satu. Untuk itu dikatakan dalam Injil, dia menghembusi mereka dengan rohnya. Dikatakan, terimalah Roh Kudus. Dengan hembusan itu, Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada para murid yang pada saat itu sedang berada dalam kondisi ketakutan. Roh Kudus inilah yang selalu memberikan keberanian, yang menyemangati, yang menyertai para muridnya dalam melaksanakan tugas mewartakan Injil. Saudara-saudari, ketika kita pun yang dibaptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus, telah menerima Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang sama itu kini juga selalu menganugerahkan keberanian kepada kita untuk bersaksi juga tentang kabar keselamatan Tuhan. Roh Kudus ini jugalah yang memberikan keberanian kepada kita untuk mewartakan Injil. Namun, saudara-saudari, kita juga menyadari kita manusia yang lemah. Kita sering kurang berani. Kita seringkali ragu-ragu, juga mengakui iman kita di depan orang lain. Kita membutuhkan keberanian yang sungguh berasal
dari Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus dan kabar gembira keselamatannya. Barangkali kesaksian kita yang paling efektif itu tidak hanya melalui kata-kata, tapi terlebih melalui sikap, melalui perbuatan baik kita yang dijiwai oleh semangat Kristus. Maka, untuk menjadi saksi yang meyakinkan banyak orang, mari kita berbuat baik dan benar dalam keseharian kita. Hiduplah dalam roh, sebagaimana diutarakan Santo Paulus kepada umat di Galatia. Hidup dalam roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari kita renungkan apakah keutamaan-keutamaan yang demikian juga mewarnai kehidupan kita. Itulah hidup dalam roh yang sungguh diharapkan oleh Allah dalam pesiarahan iman kita. Selamat Hari Raya Pentakosta. Semoga hidup kita sungguh hidup di dalam Roh Kudus.